Cek tadi. Cek tadi. Cek 1, 2, 3. Bisa didengar kan? Bisa kan? Baik. Kita mulai ya. Iya. Kemudian langsung nanti ini ya. Jadi dari satu wilayah ya. Ya, langsung ke Pak Sutri saja. Baik, Ustaz dan Ustazah, Bapak Ibu guru sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Sutrisno MPD yang telah hadir bersama kita, Ketua DSIT Wilayah Bengkulu, yang sama-sama kita hormati pemateri kita pada malam hari ini Ustadz Efri Deplin MPD yang telah hadir bersama kita, dan Bapak Ibu guru, Ustadz dan Ustazah yang sudah bergabung bersama kita. Di sini ada Ustadz Rizky dari SDIT Darul Ilmi Ketahun. Yang jauh-jauh kayaknya Ustadz Efri boleh. Baik, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz dan Ustazah, Bapak Ibu guru kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agenda kita pada malam hari ini yaitu pembahasan guru belajar dan berbagi. Ayo guru belajar, seri literasi dan numerasi bersama Ustaz Efri Deplin. Untuk mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara kita ini dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Ustaz Marwatondang SPD. Kepada Ustaz Marwatondang, persilahkan. Cek. Dengar suara Anda, Ustaz? Terdengar, Ustaz? Dengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأن
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Ustaz Umar Matondang SPDI. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selamat bergabung juga buat Ustazah yang baru bergabung, dan spesial kami sapa teman-teman dari Kaur ya. Rupanya ada yang lebih jauh daripada ke tahun, ada yang dari Kaur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, Ustaz dan Ustazah, guru-guru hebat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Wilayah JSIT Bengkulu kepada Ustadz Sutrisno MTPD, kami persilahkan. Sudah ada orang lihat? Tadi ada. Ada. Oh, tidak ada. Halo? Iya, Kak. Kedengaran. Iya, Afan. Tadi sedang mengikuti Zoom juga yang di sebelah. Sambutan ya, Ustaz, sekarang ya? Ya, Ustaz, sambutan. Ya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ustazah, khususnya ini nanti Ustaz Efri ya selaku materi ya dalam rangka program pengimbasan ini Ustaz ya. Betul, Ustaz. Seri guru belajar ya, literasi dan numerasi ya. Serta saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu guru yang bergabung dalam agenda program pengimbasan yang dilakukan oleh Ustaz Efri di sini mengikuti kegiatan seri guru belajar ya.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir bersama secara virtual dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi sebagai seorang guru ya. Nah, ini adalah bentuk literasi digital yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat keluarganya dan orang-orang Islam yang senantiasa istiqomah di jalannya. Pertama tentu kami dari JSIT Wilayah mengucapkan jazakallah khair, terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada Ustadz Efri dan beberapa Ustadz yang ada di SDT Pro 1 yang kemudian terus mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas ya, baik secara individu maupun kelompok berkolaborasi ya, dalam rangka untuk mewujudkan profesionalisme sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran. Kita ketahui bahwa kementerian dalam hari ini Kemendikbud ya, itu banyak memberikan fasilitas kepada para guru-guru Indonesia ya, berbagai bentuk fasilitas yang kemudian diberikan secara gratis, terbuka untuk siapapun ya. Maka dari itu sebagai guru-guru yang ada di Sekolah Islam Terpadu ya, kami berharap untuk menyambut ini dengan baik gitu ya. Untuk senantiasa mengikuti berbagai seri ya, kan kemarin ada seri pandemi, kemudian seri AKM ya, dan banyak lagi seri-seri yang lain. Nah, selain guru belajar juga masih banyak platform-platform yang lain ya, seperti guru penggerak ya, kemudian fasilitator, guru penggerak, instruktur dan lain-lain ya. Ini adalah peluang-peluang bagi kita dalam rangka mengembangkan diri sebagai seorang guru. Nah, maka dari itu alhamdulillah secara nasional guru-guru kita di JSIT Indonesia ini sangat banyak yang terlibat di berbagai program kementerian, baik organisasi penggerak sendiri, kemudian sekolah penggerak, guru penggerak, ada yang jadi fasilitator, pelatih ahli, dan lainnya. Nah, maka dari itu hendaknya ini menjadikan sarana bagi kita, para guru-guru di Sekolah Islam Terpadu maupun guru-guru lainnya, untuk kemudian terus terlibat aktif. Dan kami lihat kemarin juga ada beberapa guru ya, dari SDT Pro 1 juga, dan SMA IT yang kemudian lolos di program Sendimat yang terbaru ya. Kemudian sebelumnya juga lolos pembanti sampai level 4 ya. Nah, ini adalah merupakan bentuk-bentuk inspirasi ya, yang kemudian hendaknya bisa memotivasi bagi kita yang lainnya agar senantiasa bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan kita. Saya yakin ustazah ini sangat full ya, waktunya dari pagi sampai sore di sekolah bersama anak-anak. Tetapi kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang kita di malam hari, di sore hari, atau di hari libur ya, untuk mengakses SIM PKB kita. Di sana sangat banyak ya konten-konten menarik ya dalam rangka untuk pengembangan diri kita sebagai seorang guru. Mungkin demikian apa yang bisa disampaikan. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Efri dan tim teman-teman dari Pro 1 yang begitu luar biasa. Saya melihat gitu dari progresnya, Iqra 1 itu merupakan sekolah yang tertinggi keaktifannya mengakses SIM PKB dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain seprovinsi Bengkulu ya. Nah, ini mungkin akan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain ya, baik yang ada di kota maupun yang ada di daerah, untuk kemudian bisa sama-sama aktif berkolaborasi mengembangkan diri ya dengan siapapun, dengan guru-guru se-Indonesia yang ada di luar Provinsi Bengkulu. Mungkin demikian, jazakallah khair kepada teman-teman yang sudah luar biasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon maaf, saya harus ikut acara di sebelah karena kebetulan ada agenda yang sama ini. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih banyak. Sukses ya. Mohon pamit semuanya ya, luar biasa, mohon dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan. Demikianlah tadi kesampaian dari Ketua JSIT Wilayah Bengkulu dan MCPD. Baik, teman-teman sekalian, kita dari saja guru-guru hebat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan langsung penglibatan guru belajar dan berbagi dari literasi dan numerasi bersama
Ustaz FB Devlin FPD. Kepada Ustaz FB Devlin kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga bertemu bertatamanya di virtual Zoom pada malam hari ini. Salam beri salam, tidak lupa semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Sutrisno, NTPD, Ketua dan Anda MPD, Tendang, serta Bapak Ibu yang terdiri dari berbagai sekolah yang tersebar di Provinsi Bengkulu di bawah naungannya jaringan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, nama kami adalah Efri Devlin, salah satu dari peserta BIMTEK dari guru belajar dan imbaskan atau dalam Suaranya kasih bagi Bapak Ibu memberikan hal yang baru juga tentunya. Baik. Ya. Katanya dibuka. Apaan Ustadz, Ustazah yang ini mikrofonnya belum di-unmute, tolong di-unmute Ustazah. Baik Bapak Ibu, sudah nampak ya share screen-nya? kelihatan. Ya. Mohon maaf, PPT saya ternyata bermasalah. Jadi saya di sini aja, ini judul ya. Ini judul kita. Dan sebelum kita lebih lanjut, apa itu kita guru belajar dan berbagi, seri literasi dan numerasi, ada baiknya kita menyimak terlebih dahulu apa saja mungkin yang harus diketahui di awal. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Oke, ini pengimbasan saya di BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi seri literasi dan numerasi. Yang pertama, di SIM PKB kita itu ada Ayo Guru Belajar Bersama, program pembelajaran GTK Guru Belajar dan Berbagi
pada seri, berbagai seri maksudnya. Tadi ada sudah bertanya, tadi kami lihat di kolom chat sudah ada yang bertanya, apakah ini untuk semua jenjang pendidikan Bapak Ibu ya, dari PAUD, SD, SMP, dan SMA, SMK begitu. Baik, ini yang kami perkenalkan. Yang pertama, ini adalah contoh dari apa namanya seri guru belajar, di mana diantaranya ada seri literasi dan numerasi, ada seri guru belajar merdeka, ada seri semangat guru, seri pengelolaan pembelajaran dan lain sebagainya. Dan ini bisa kita akses di SIM PKB yang kita miliki. Kemudian kita khusus ke seri literasi dan numerasi. Ini apa? Bapak Ibu yang kami hormati, program guru belajar dan berbagi seri literasi dan numerasi ini adalah sebuah solusi untuk kita yang ingin meningkatkan kemampuan dalam literasi membaca dan menulis, kemudian numerasi yaitu kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan, keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, ini ada nanti kalau misalnya kita masuk ke kolomnya itu ada ayo mulai belajar begitu ya. Sama redaksinya. Dan apa itu program guru belajar dan berbagi seri literasi dan numerasi? Di sini kami akan sebutkan beberapa. Ini adalah sebuah program yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita agar memiliki kualitas hidup yang tinggi di dalam suatu masyarakat. Nah, untuk itu dimulai dari peningkatan keterampilan literasi dan numerasi bagi peserta didik. Di antaranya adalah melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan literasi dan numerasi berbasis platform guru belajar dan berbagi. Kegiatan bimbingan teknis ini juga diharapkan mampu menambah dan bahkan mendongkrak pengetahuan kita, wawasan, cara pandang, sikap dan perilaku kreatif, kritis dan inovatif, serta kolaboratif para pendidik merespon tantangan kekinian. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para pendidik dari bimbingan teknis ini nanti akan meningkat pesat apabila diimbangi keinginan dan kemauan yang kuat dengan belajar mandiri yang dilakukan di luar bimbingan teknis tentunya. Apapun yang didapat akan bermanfaat penuh dan berdampak positif terhadap peserta sesama pendidik jika dikembangkan dalam platform di berbagai di antara pendidik. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan apa tujuan dari program guru belajar dan berbagi seri literasi dan numerasi. Tentunya, ini banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Yang pertama, itu meningkatkan kemampuan dasar literasi dan numerasi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Yang kedua adalah mampu mengaplikasikan kemampuan literasi dan numerasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri kita masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam berpikir logis, sistematis di luar kebiasaan untuk memahami berbagai persoalan hidup, memecahkan kendala dan tantangan yang dihadapi, serta mengembangkan gagasan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki. Ini adalah berbagai tujuannya. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti menjadi peserta program guru belajar dan berbagi seri literasi dan numerasi. Nah, sasaran program pedoman bimbingan teknis literasi dan numerasi berbasis platform guru belajar dan berbagi ini, itu adalah guru sendiri, kemudian kepala sekolah, dan yang terakhir itu adalah pengawas sekolah. Jadi kita sebagai guru tergerak hati untuk mengikuti BIMTEK dari seri belajar dan berbagi di literasi dan numerasi. Jadi ada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Di mana langsung menjawab pertanyaan yang di awal tadi, itu ada di jenjang SD, SMP, dan SMA. Begitu. Ini khusus untuk SD, SMP, dan SMA. Tadi kami sampaikan di PAUD juga ya. Di PAUD itu untuk apa namanya? Karena di sini nanti kita akan belajar banyak tentang perkembangan perkembangan anak di usia dini juga sebenarnya. Kesiapan mereka belajar. Nah, jenjang SD, SMP, SMA, kemudian untuk khusus guru di Indonesia maupun guru di luar negeri. Nah, untuk yang berikutnya, kebetulan kami mengikuti angkatan pertama. Angkatan pertama itu terjadwal dari tanggal 9 November sampai 15 November. Jadi ini adalah tahap akhir dari kegiatan ini, yaitu di pengimbasan, dan seri ini akan angkatan pertama ini nanti akan selesai besok begitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih belum berkesempatan untuk di angkatan pertama,
Bapak Ibu bisa di angkatan kedua, ketiga, ada 8 angkatan di seri literasi dan numerasi. Bisa dilihat nanti di SIM PKB atau bisa dilihat di sini. Angkatan kedua itu nanti langsung dibuka pada tanggal 16. 16 itu sudah langsung dibuka pembelajaran dan kemudian ditutup tanggal 22. Kemudian tanggal 23 dibuka lagi angkatan ketiga dan akan berakhir pada tanggal 29 November. Tahapannya itu ada 2. Tahap pertama itu BIMTEK, tahap kedua itu pengimbasan yang saya lakukan pada malam hari ini. Nah, pada tahap 2 pengimbasan ini, kita dibuat untuk merancang, menerapkan dan mengevaluasi, kemudian nanti hasilnya itu kita unggah sebagai dokumentasi praktik baik, kemudian mengisi laporan pengimbasan, serta menyematkan tautan. Nah, tautan ini nanti Bapak Ibu tidak terlepas dari media sosial yang kita miliki. Misalnya sebut saja itu yang umum, Facebook atau Meta namanya sekarang ya, Instagram, Twitter, kemudian platform yang lain, maksud kami di sosial media yang lain, termasuk itu nanti blog atau juga YouTube begitu. Nah, apa yang didapatkan peserta? Tentu saja kita dapatkan adalah peningkatan keterampilan literasi dan numerasi. Kemudian paling tidak kita mengenal yang selama ini menjadi miskonsepsi sehingga kita memahami sehingga tidak terjadi miskonsepsi yang lain berkelanjutan. Kemudian yang terakhir nanti kita diberikan sebuah reward, mungkin sebuah sertifikat keikutsertaan sebagai peserta yang dinyatakan lulus dengan nilai tertentu begitu. Baik, ini yang bisa kami sebutkan untuk yang kemudian izinkan kami untuk langsung ke materi pertama ya Bapak Ibu ya. Baik, Kak Epri, langsung lanjut ke pertanyaan atau materi? Materinya, Anda buka materinya tapi terkendala di ini ya Pak namanya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kami coba sematkan dulu. Bentar, mohon maaf. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Mohon maaf. Kami langsung saja ke konsep dasar literasi ya. Di konsep dasar literasi ini yang ingin kami sampaikan, yang pertama ini dibuat oleh dikarang maksud kami oleh Bapak Cahyo Suparjo.
Yang kami sampaikan itu yang pertama adalah sejarah literasi kita. Nah, menelusuri literasi masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang, melampaui peluncuran pertama kali UNESCO pada arkeolog, sosiolog, dan antropolog bahwa literasi tulis-menulis di Nusantara sudah berkembang sejak mulai abad ke-5 Masehi. Sejak kehadiran Hindu dan Buddha, serta tercatat di abad ke-13 ketika agama Islam datang. Nah, dari perspektif ini, maka masyarakat Nusantara dan bangsa Indonesia secara empirik tidak dapat dipungkiri telah berkembang literasinya. Literasi pada mulanya lebih diartikan sebagai melek aksara. Bahkan Bapak Ibu, waktu kita hanya yang dinamakan literasi saja begitu. Itu sudah terlepas begitu ya. Nah, dalam arti tidak buta huruf, nah begitu, hanya bisa membaca. Nah, seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka konsep dan pemahaman literasi. Saya ingin menyampaikan miskonsepsi. Yang pertama, benarkah pandangan tradisi bertutur yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang di masyarakat itu menghambat literasi membaca? Maksudnya di sini, kalau sebelum tidur dibacakan dongeng, begitu kan? Atau tradisi bertutur. Nah, jawabannya adalah sesungguhnya justru kelisanan dan literasi itu relasi antara tradisi bertutur atau orality dan literasi sangat kompleks dan harus dipandang secara komprehensif. Kecakapan berbahasa lisan dengan kecakapan membaca. Jadi intinya adalah aplikasi membaca dalam kehidupan masyarakat kita. Itu intinya. Ada pendapat tuntutan bahwa anak-anak usia dini harus diajarkan membaca, menulis. Ini adalah miskonsepsi yang kedua. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Nah, untuk anak usia dini, yang terpenting adalah ditumbuhkan minat, kegemaran, gaya literasi. Kita menulis, tidak memerlukan pelajaran privat khusus. Sekali lagi, membaca tulis itu tidak memerlukan pelajaran privat khusus. Alih-alih melalui pembelajaran langsung dan formal, anak-anak mempelajari bahasa tulis melalui interaksi dengan orang dewasa. Jadi harus diajarkan membaca, menulis. Tidak. Itu ini belajar dengan orang dewasa, lalu dengan orang dewasa. Konsepsi yang ketiga adalah pada pendidikan usia dini maupun taman kanak-kanak, apabila mereka hanya melakukan aktivitas bermain, maka dipandang bahwa mereka tidak belajar atau tidak berliterasi. Apakah pendapat ini benar? Nah, begitu. Jadi, sekali lagi kami sebutkan di sini, anak usia maupun anak taman kanak-kanak, apabila mereka hanya melakukan aktivitas bermain, maka apakah benar ini? Nah, jawabannya adalah dunia sampai 6 tahun atau 0 sampai 8 tahun adalah dunia bermain. Cara belajar anak usia dini adalah dengan dan melalui bermain. Bermain adalah suatu kegiatan mengasihkan yang membuat anak-anak tenggelam dalam keasikan tersebut. Menyenangkan dan mengasihkan. Literasi justru dapat tumbuh berkembang dan dibudidayakan dalam melalui bermain. Jadi Bapak Ibu, apalagi yang di sini ada dari guru TK atau guru PAUD begitu ya.
Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan literasi yang luar biasa kepada anak didik di sekolah, kan atau bermain yang menyenangkan bagi anak-anak kita di sekolah. Jadi anggapan bahwasanya aktivitas bermain dipandang bahwa itu tidak belajar itu tidak benar. Nah, begitu. Itu maksudnya dari miskonsepsi ini. Bapak Ibu, setelah kita melihat miskonsepsi di antaranya ada 3 tadi, itu diharapkan setelah kita mengetahui hal ini, maka kita terkecoh begitu ya dengan miskonsepsi yang dihadirkan di sini. Maka definisi dan konsepsi literasi hanya sebatas semata-mata aktivitas membaca huruf. Nah, begitu. Hanya apa? Dalam istilah Yunani atau bahasa Latin, literata artinya huruf alfabet. Tampaknya yang menimbulkan kesalahpahaman adalah apa itu literasi. Mereka dapat semiotika, teks adalah simbol yang memiliki makna dan berfungsi sebagai medium komunikasi. Tidak lagi hanya dimaknai dengan aktivitas membaca teks dalam tanda alam. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, di miskonsepsi yang keempat ini, definisi literasi hanya semata-mata aktivitas membaca aksara saja, itu tidak benar. Karena yang disebut dengan literasi itu adalah, selain kita membaca, maksudnya adalah, sebenarnya kalau kita bisa membaca di sekeliling kita, membaca alam di sekeliling kita, itu termasuk juga literasi. Maka juga disebut dengan literasi tingkat tinggi sebenarnya. Mungkin aja keempat ini yang bisa kami sampaikan, beberapa miskonsepsi. Nanti Bapak Ibu ketika memasuki fintech ini akan banyak sekali menemukan miskonsepsi yang lain. Di antara banyak hal itu ada 4 yang telah kami perkenalkan tadi. Baik, demikian untuk yang pertama, untuk yang miskonsepsi. Yang kedua, kami Ibu bersabar, kami siapkan dulu. Nah, sekarang kami akan menyampaikan miskonsepsi numerasi ya. Miskonsepsi numerasi ini Bapak Ibu sudah bisa dilihat di sini. Kami akan ambil beberapa hal yang yang pertama adalah numerasi hanya berhubungan dengan proses berhitung. Lakukan bilangan dan berhitung mulai diperkenalkan kepada murid dimulai dari level yang paling rendah. Mengembangkan pemahaman murid terhadap bilangan dan berbagai perannya dalam mendeskripsikan kuantitas dalam menggambarkan sekelompok objek. Murid diharapkan mampu memahami bagaimana bilangan bekerja. Iya, semuanya pada bulan. Padang bulan. Padang bulan. Orang paling Anak paling nebang, supaya merata, Mbak. Padahal numerasi ini dengan bukan adalah salah satu hal penting dalam proses sebagai
Atau biasa juga dikenal dengan institusi Kian mah nunggu. yang ingin kami tegaskan di sini. Anak kayak anak bentukan. Cara ya aman gitu. Hanya hubungan dengan proses saja. Numerasi adalah matematika. Ini adalah salah satu. Iya. Jadi intinya adalah numerasi itu adalah bukan hanya matematika saja. Kenapa disebut di sini? Numerasi tidak sama dengan dan yang ketiga miskonsepsi selanjutnya adalah numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika. Nah ini artinya apa? Numerasi itu bukan tanggung jawab guru matematika saja. Namun numerasi juga menjadi tanggung pelajaran mata pelajaran yang lain. Kita ya kadang bapak aku kadang tengah ada bapak lu ngarep kan kan aku dengan anakku banget. Kami sekali ya. Kami akan lanjutkan lagi. Numerasi itu bukan hanya tanggung jawab guru matematika saja. Numerasi merupakan tanggung jawab di semua guru di tingkat satuan pendidikan. Karena ini silakan ada yang lain, teman-teman yang lain. Tadi dari kota Bengkulu, ada yang dari luar kota ya. Ada dari tahun, ada dari setahun. Silakan teman-teman sekalian. Baik, kalau belum ada, mungkin langsung dijawab Kak Evri. oh baik kan, ya, nah jawab dulu pertanyaan dari Ustazah Hayati ya. Pertanyaannya Ustazah Hayati TT Pro 1. Pertanyaannya adalah kita ketahui bahwasannya minat baca siswa kita itu menurun ya. Begitu. Bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi? Nah ini. Sebelum kita memasuki banyak sekali bimtek yang berkaitan dengan literasi di tahun belakang begitu kan, ada yang disebut dengan GLS atau Gerakan Literasi Nasional. Di gerakan literasi nasional itu kita pernah mendengar ada dengan membaca 15 menit di Bapak Ibu di sini sudah mengetahui semua program itu, dan tentunya itu nanti outputnya adalah bagaimana anak-anak itu untuk mereka bisa mencintai membaca, kemudian menambah kapasitas mereka untuk memiliki minat membaca yang lebih tinggi. Tapi belakangan juga ternyata ada sesuatu hal yang menjenuhkan. Kenapa? Karena 15 menitnya itu adalah istilah sehingga ternyata ada anak-anak yang sangat suka sekali membaca, kadung pengen membaca terus begitu. Seakan-akan 15 menit itu tidak mewakili atau tidak mencukupi bagi mereka atau bagi anak-anak yang sangat memiliki minat baca tinggi itu untuk membaca. Gitu. Sementara anak-anak yang terpaksa kenapa? Karena ini sebuah kewajiban begitu kan. Nah, kemudian kita hubungkan dengan erat perkembangan teknologi yang saat ini kita hadapi, mau tidak mau kita sudah memasuki era digitalisasi yang sangat tinggi, di mana anak-anak kita itu sudah tidak asing lagi dan sangat dekat
telepon pintar, ponsel dan segala macamnya. Mereka lebih banyak untuk berinteraksi dengan gadget. Salah satu hal yang mungkin bisa dijadikan motivasi mereka untuk kembali membaca buku secara teks, begitu ya. Kalau kami berpendapat karena mereka memiliki handphone atau memiliki gadget, gitu ya. Jadi artinya apa salahnya kalau kita bisa misalnya membuat sesuatu bahan bacaan yang bisa mereka baca di gadget mereka, kan begitu ya. Artinya nanti sesuatu yang mereka sukai saat ini itu juga mendorong mereka baca. Nah, pasti begitu. Namun itu tidak mudah mungkin kita lakukan. Langkah konvensional kita akan kembali lagi dengan cara bagaimana bisa memberikan reward kepada anak-anak yang telah membaca mungkin satu pekan ini berapa halaman untuk anak-anak kelas bawah misalnya kan, atau diberikan reward siapa yang sudah membaca hari ini, maka itu nanti kami pikir bisa menumbuhkan minat baca siswa kita di kelas. Itu untuk kelas bawah ya, karena kelas bawah dan kelas tinggi itu berbeda nanti. Kalau kelas bawah ini mereka hanya membaca itu belum bisa memahami. Sementara untuk kelas tinggi nanti grade-nya akan lebih tinggi lagi. Bagaimana mencari peluang mereka minat. Nah, mereka sudah membaca, menceritakan kembali buku yang mereka baca, maka mereka akan mendapatkan reward apa begitu. Seperti yang teman-teman lakukan di kelas masing-masing begitu kan. Ada reward apa untuk yang sudah tuntas membaca begitu nah. Kami pikir demikian dari pertanyaan dari Ustazah Hayati tadi, mudah-mudahan dapat membantu dan tidak puas. Kami berharap tidak puas. Nanti setelah ini kalau tidak puas nanti akan mencari jawaban-jawaban lain yang lebih relevan, yang lebih upgrade begitu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Efri sudah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Ustazah Hayati ya, supaya meningkatkan motivasi membaca terhadap anak-anak kita. Luar biasa pertanyaannya, apalagi di tengah arus teknologi sekarang ini ya. Tidak ada bacanya tapi baca HP gitu ya. Baca ya terkait kepentingan mereka. Baik, ada lagi kepada teman-teman Ustaz dan Ustazah yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Efri Devlin. Silakan. Kalau teman, kami sesi lagi kan sedikit. Ya, gimana kan? Boleh ya, kami lanjutkan dulu ya. Boleh. Dan pertanyaan untuk sesi selanjutnya. Ya, kami ingin melanjutkan di sesi selanjutnya. Oke. Nah, sudah nampak Bapak Ibu ya? Ini adalah penerapan literasi pada pembelajaran jenjang SD. Khusus SD di sini nanti kita akan berbicara bagaimana hubungan kaitannya dengan SMP, SMA. Walaupun sebagian sudah kami singgung ya. Oke. Kompetensi abad 21. Kompetensi abad 21 itu ada 4C, teman-teman ya. Bapak Guru juga hebat. Ada komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking. Begitu ya. Komunikasi adalah gagasan, memberikan pertanyaan, ide, solusi, menyampaikan. Kolaborasi, bekerja sama dalam mencapai tujuan, daya gunakan beragam talenta anak-anak. Kreativitas adalah inovasi dan mencoba pendekatan baru. Kemudian critical thinking adalah mencoba cara baru dalam menyelesaikan masalah dan berpikir lintas disiplin. Baik. Literasi itu ada 4 juga. Literasi yang pertama adalah sebagai pemanfaatan teks multimodal. Kemudian literasi juga adalah praktik sosial, praktik sosial dalam konteks yang beragam. Kemudian literasi juga adalah kecakapan berbahasa dan menggunakan informasi. Serta yang terakhir adalah literasi merupakan proses pembelajaran yang melibatkan kegiatan membaca dan menulis sebagai media untuk berpikir.
Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat yang semakin semangat pada malam hari ini, tahapan gerakan literasi nasional. Ini yang tadi saya sebutkan dan saya singgung sedikit. Ada 3. Yang pertama itu adalah pembiasaan. Maksudnya kami salah satunya kita buat sebenarnya program pembelajaran ya. Kami akan baca satu-satu. Di pembiasaan itu menumbuhkan budaya literasi dan minat baca di sekolah. Salah satunya adalah melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Kemudian di pengembangan adalah di kecakapan melalui kegiatan non-akademik. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya apa misalnya? Misalnya adalah seperti yang kami lakukan selama ini, tentunya adalah komunitas cinta buku, begitu ya. Dan wajib ke perpustakaan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran. Pembelajaran apa? Tahapan GLS-nya nanti adalah masuk ke intrakurikuler atau masuk ke pembelajaran menggunakan strategi literasi. Apa itu strategi literasi? Bapak Ibu akan mendapatkan semua jawaban itu nanti setelah mengikuti BIMTEK ini, Bapak Ibu. Nah ini dia strategi literasi pada pembelajaran di SD. Setidaknya ada 5. Ada 5 strategi that work. Yang pertama itu membuat hubungan. Apa itu? Teks dengan diri, teks dengan teks lain, teks dengan dunia luar. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan apa? Sebelum membaca, saat sedang membaca, sesudah membaca. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga apa? Membuat visualisasi atau gambar, yaitu membuat gambar dari teks yang dibaca. Kita misalnya kan membaca misalnya di buku Persahabatan Abadi. Di buku Persahabatan Abadi ini ternyata Bapak Ibu itu nanti bercerita tentang persahabatan 2 anak begitu ya. Kita bisa menggambarkan bahwasanya ada 2 orang yang sedang mengikat persahabatan begitu ya. Itu adalah mencari yang tersirat atau inferensi. Apa itu? Menyimpulkan dari fakta-fakta yang ada dalam sebuah teks menjadi sebuah pernyataan baru. Nah, menyimpulkan pernyataan di bukunya A misalnya kan, dan B dan C. Maka nanti mencari yang tersirat di situ adalah ada pernyataan baru. Itu sudah grade-nya lebih tinggi lagi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima adalah menentukan yang paling penting. Mencari poin-poin penting dari sebuah teks. Kita belajar di kelas ini ide pokok begitu ya. Kemudian dibuat teks baru. Kemudian diwujudkan dalam peta konsep atau skema hal-hal penting tersebut atau pokok dan pendukung dari teks itu. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ini implementasi strategi membuat hubungan atau menghubungkan teks. Ini tadi yang pertama ya, membuat hubungan teks dengan teks. Tentunya apa? Nih, strategi membuat hubungan teks dengan diri. Hubungan yang dibuat membaca antar dengan pengalaman masa lalu atau pengetahuan. Kemudian teks dengan teks adalah hubungan yang dibuat membaca. Teks yang mereka baca dengan teks lain. Teks yang kita baca kita hubungkan juga dengan buku A, B, A, puisi B, lagu A, lagu C, dan apapun ditulis. Kemudian strategi membuat hubungan yang lain adalah teks dengan dunia. Hubungan yang dibuat membaca antara teks dengan hal sekitar, kejadian atau kekhawatiran masyarakat dan dunia para. Jadi dari hal atau teks yang kita baca bukan dengan fakta di luaran yang ada dampak kekhawatiran mungkin, kemudian ada juga dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian ini teks puisi, contoh presentasi strategi menghubungkan. Ini ya, kita ambil satu saja dalam teks puisi. Ya, ini strategi menghubungkan teks dengan puisi. Ini apa? Bagaimana strategi pembelajarannya? Sintak pembelajarannya adalah yang pertama dibuat tujuan. Diambil dari kompetensi dasar yang akan diberikan. Bapak Ibu mungkin di sini seperti ya. Dengan RPP, nah ini menjadi hal pembaharuan bagaimana literasi ini ke dalam rencangan pelajaran kita di kelas.
Kemudian sintak yang kedua adalah alat dan bahan disesuaikan dengan materi pada mata pelajaran atau mata pelajaran yang dipelajari. Ini adalah kegiatannya berupa persepsi dan harapan kegiatan telah hingga evaluasi. Evaluasinya apa? Mengukur pencapaian. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini kelas 2, kebetulan di kelas 2 ya. Apa KD maaf, di kelas 2 ini contoh strategi membuat hubungan dalam pelajaran di kelas bawah. Kompetensi dasarnya adalah bahasa Indonesia. Mati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulisan. Kemudian 4.5-nya adalah membacakan teks anak tentang alam dengan nasi dan ekspresi tepat sebagai bentuk berpelajaran, kemudian teks. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini Nah, Depok selanjutnya bagaimana? itu jauh nih yang Pelajarannya. neneknya tuh nak nengok ayo res waktu itu. Ada Tapi keluarga tulisan, udah kemudian alat dan bahannya, teks aku res tuh main ke Depok. dan kegiatan. Tapi tidak diizinkan. Kegiatannya adalah guru membagikan sebuah Paling ada kemana tuh ajak kalau makmu ke sini harus betul mak ke sini nginap karena damping juga kan 1 juta sampai balik pergi kalau Kemudian kami lanjutkan Bapak Ibu. Guru menghubungkan teks puisi dengan pengalaman pribadi murid melalui tanya jawab. Dan guru membacakan contoh puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Evaluasinya apa? Evaluasinya adalah murid membacakan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat di depan kelas. Ini salah satu saja yang kami ambil sebagai contoh untuk Bapak Ibu ketahui. Di sini masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini adalah contoh puisinya. Ini teks puisinya, lalu hubungannya dengan diri sendiri adalah, misalnya di sini ya, oh sungaiku, sungaiku dulu bersih. Begitu cerita orang tuaku, sungaiku yang bersih tiada lagi. Sungaiku kini penuh dengan sampah. Aku ingin sungaiku bersih kembali. Bisakah? Nah, bagaimana menghubungkan teks puisi ini dengan diri sendiri? Nah, dari guru, yang pertama, menunjukkan gambar sungai pakai visual. Jadi objeknya terlihat bahwasanya itu sebuah sungai, begitu. Kemudian bagaimana cara yang kedua itu bagaimana keadaan sungai pada gambar. Nah, begitu. Dulu diletakkan gambar misalnya gambar sungai yang bersih, begitu. Kemudian menyimak teks yang dibacakan oleh guru. Kemudian bagaimana lagi langkah keempat? Membaca teks puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Itu salah satu contoh yang tadi kami sebutkan. Dan ini contoh untuk kelas atas, yaitu kelas 4. Dan sama, ini sintaknya. Kemudian kegiatannya lebih banyak. Dan puisi yang ditampilkan juga lebih banyak. Ada 2 dari puisinya ya. Dan bagaimana dia menghubungkan puisi dengan diri sendiri, membaca puisi, kemudian bagaimana sosok ayah yang kalian rasakan, ayo tuliskan tentang ayah kalian. Karena di sini berbicara tentang ayah misalnya ya. Begitu. Menghubungkan literasi dengan diri sendiri. Oke. Ini contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu akan mendapatkan materi ini lebih lengkap dan lebih komprehensif nanti ketika Bapak Ibu mengikuti BIMTEK ini dengan seksama. Baik, mungkin itu Ustaz yang bisa kami sampaikan di materi ketiga. Setelah ini mungkin kami ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana caranya untuk masuk ke dalam BIMTEK ini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kami coba share screen bagaimana ke
Ini Bapak Ibu mungkin langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengikuti BIMTEK ini. Mohon diperhatikan mungkin Bapak Ibu. Yang pertama kita ketik SIM PKB login. Mungkin bisa dilihat. Kemudian kita klik. Kemudian nanti kita pilih di login SIM PKB. Kemudian nanti kita masuk ke bagian sini ya. Masukkan dulu surelnya atau surat elektronik dari nomor UKG masing-masing, kemudian sandinya. Kemudian kita masuk. Kalau MS-nya nanti luar biasa Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu mungkin disarankan untuk tetap standby di sini. Nanti akan ada absensi yang akan kami hadirkan. Setelah ini Bapak Ibu boleh masuk kami tadi sering-sering juga membuka SIM PKB kita ya. Lalu pilih guru penggerak boleh. Karena kita itu di tahun ini 2021 itu merupakan kesempatan kita untuk mengikuti guru penggerak. Tapi bukan di sini ya. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi SIM PKB. Kemudian kita pilih guru belajar dan berbagi. Atau tadi di awal bisa juga sebenarnya masuk langsung ke portal guru belajar dan berbagi. Nah, di sini nanti ada guru belajar dan berbagi Bapak Ibu ya. Ada dua dia, ada guru belajar, ada ayo guru belajar dan ayo guru berbagi. Kita pilih di ayo guru belajar. Kemudian nanti di sini ada 4, ada banyak lagi sebenarnya seri belajar yang lain. Jadi Bapak Ibu juga bisa untuk mengikuti, termasuk yang dari PAUD tadi bisa juga ya. Yang kita pilih di seri literasi dan numerasi. Nah, ini adalah seri literasi dan numerasi ini merupakan seri belajar guru yang baru. Yang ini adalah perdana untuk angkatan pertama ini. Baru kita klik selengkapnya. Sudah nanti kita klik selengkapnya, nanti ada petunjuk di sini mulai belajar. Mulai belajar ini belum kita belajar sebenarnya. Kita diajak dulu untuk mendaftar nanti. Kalau misalnya Bapak Ibu belum daftar, nanti Bapak Ibu bisa mengklik pendaftaran dan bisa memilih di angkatan berapa, misalnya angkatan kedua. Itu mulai tanggal 16 seperti yang kami sebutkan di awal tadi, dengan menyesuaikan kesibukan Bapak Ibu sebagai pendidik di sekolahnya masing-masing. Kita klik mulai belajar. Kita klik mulai belajar. Oke Bapak Ibu. Nanti akan timbul LMS yang luar biasa banyaknya Bapak Ibu ya. Kalau belum masuk juga nanti kita pilih lagi. Sini, literasi dan numerasi. Oke. Nah ini karena saya sudah bergabung, jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah sampai di sini, Bapak Ibu diarahkan untuk bergabung di grup Telegram, kemudian nanti bisa mengecek sertifikat kegiatan setelah menyelesaikan BIMTEK ini. Begitu. Kemudian biasanya kalau kita sudah masuk, nanti akan ada yang seperti ini. Kegiatan yang harus Anda selesaikan sedang berlangsung, BIMTEK Angkatan 1, 9, sampai 15. Nah, saya baru menyelesaikan 88,9% karena belum menyelesaikan BIMTEK ini ya. Kemudian nanti akan saya perkenalkan dengan Bapak Ibu, apa saja nanti isinya. Nah, di sini ya. Bapak Ibu itu akan menyelesaikan setidaknya 3 modul Bapak Ibu ya. 3 modul itu apa saja? Bapak Ibu yang mungkin barusan PPG itu tidak akan rumit melihat BIMTEK ini. Karena bentuk LMS yang disediakan atau yang sering disebut di sini disebut dengan linkan ya. Linkan kalau nggak salah ya, begitu ya. Itu sangat banyak sekali. Misalnya ini ada 3 modul Bapak Ibu ya, modul 1, modul 2, modul 3, kemudian nanti di penutup, kemudian nanti di penyimbasan. Sebelum Bapak Ibu bisa menyelesaikan modul 1, maaf mungkin di pendahuluan dulu ya. Sebelum Bapak Ibu bisa menyelesaikan pendahuluan, nanti Bapak Ibu belum bisa melakukan mengerjakan modul 1. Begitu juga seterusnya biasanya. Ketika belum menyelesaikan modul 1 itu tidak bisa lanjut ke modul 2 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi besar harapannya adalah Bapak Ibu nanti ketika mengikuti BIMTEK ini maka ikutilah dengan cermat dari awal sampai akhir
sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan di di LMS ini. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Dari yang terakhir tadi adalah penerapan literasi di guru SD, serta yang terakhir ini adalah bagaimana cara kita untuk bisa bergabung atau mengikuti BIMTEK literasi guru berbagi seri literasi dan numerasi. Demikian kami akhiri. Sebelum nanti kalau masih ada yang mau bertanya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz FDP sudah sampai ke ini ya, ke teknis tadi ya. Bagaimana cara mengikutinya? Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait cara mengikutinya atau seluruh materi yang disampaikan oleh Ustaz FDP bisa ditanyakan lebih lanjut kepada beliau ya. Masih ada waktu kepada Ustaz dan Ustazah, guru-guru hebat sekalian, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Link absennya Kak langsung dikirim. Oh iya betul. Kami kirim link absen ya. Ya. Baik. Jadi kepada Ustaz dan Ustazah, nanti ketika link dikirimkan silakan diisi absennya masing-masing. Ya sudah dikirim ya, silakan Ustaz dan Ustazah untuk mengisi link absen kita yang sudah dikirimkan. Di mana Tat ngirimnya Tat? Di link di chat. Ya, itu sudah kami kirimkan di. Oh iya. Oke, Tat, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau diberikan, boleh kita rehat, nggak apa-apa. Ya. Baik, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah. Sekian untuk agenda kita pada malam hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat tentunya, dan mohon maaf sudah mengganggu Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini.
Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu sudah bisa bergabung di room ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan kita senantiasa bisa berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pendidikan di lingkungan. Terima kasih banyak jazakumullah khair kepada semua yang sudah hadir, sudah dari awal sampai akhir menemani kami di sini. Dan ini besar harapan kami nanti bisa. Terima kasih kepada Ustaz Sarudin yang juga sudah membantu Ustaz Umar, semua Bapak Ibu, ada Ustaz Yayan, Ustaz Geti, Ustaz Rupiah, sebagai Yati, Bu Putri, Dewi, Bu Amelia, Ustazah Jiswari, Bu Ustazah Putri Indah, Tertanggari. Oke, sekarang Sayan, kita tutup saja ya. Ya, Kak. Boleh, kalau mau ngobrol lagi, nggak apa-apa. Udah stop.